bisa ngambil, ya. Saya juga bisa, sorry. Saya ngambil ayat. Biar gua apain share screen-nya bentar ya. Security. Penalti ini kan. Share screen. Aku kena penalti, kartu merah. Charlie keluar dari sini. Enggak, begini ya. Saya bilang ya Awi ya. Kamu tidak bisa ambil ayat di dalam Alkitab, cuma satu ayat, nggak bisa. Kalau kamu mau seperti itu, you cannot start screen while others participant is sharing. Iya, Amang Kaisar. Ditutup dulu share screen-nya, Amang. Saya tunjukkan satu ayat. Dah, silakan. Saya tunjukkan satu ayat dalam surah An-Najm ayat 20 ya. Surah An-Najm ayat 20. Cuma satu ayat ya. Dan Manat yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Allah. Allahmu punya anak perempuan. Yang ketiga ini berarti Allahmu punya 3 orang anak perempuan ya. Kita gunakan cara yang sama. Berani? Kamu kutip satu ayat dari Alkitab. Aku ambil satu ayat dari Al-Qur'an. Kita gunakan hal yang sama, metode yang sama ya. Kamu kutip satu ayat tanpa memperhitungkan konteks. Aku juga bisa. Ya, kamu mau seperti itu? Silakan. Mau. Silakan. Sudah mau itu. Aku bilang Allahmu punya 3 orang anak. Kelar. Dan apa lo kok di Amir diam dulu. Boleh, kalau mau dipotong boleh. Yuk, kita mulai potong. Tapi diam dulu ya. Aku ambil satu ayat di dalam Al-Qur'an ya. Aku ambil satu ayat dalam Al-Qur'an. Allahmu punya 3 orang anak perempuan. Kelar. Ya kan? Tapi kamu kan bilang, oh enggak, kamu harus lihat konteksnya ayat itu. Kamu memperhitungkan konteks enggak waktu baca Alkitab? Enggak. Kamu enggak memperhitungkan konteks. Terus, kamu bisa ngutip-ngutip sembarangan kayak gitu, apa hakmu? Kamu harus baca Alkitab, surat kitab Yohanes, dari pasal 1, ayat 1. Dengan konteksnya. Itu namanya prolog. Prolog Injil Yohanes. Ayat 1 sampai 3 itu prolog. Prolog Injil Yohanes atau mukadimah ayat. Waktu kamu membuat bangunan, kamu meletakkan dasarnya. Jangan kamu buang itu. Hancur bangunanmu. Bangunanmu itu tidak ada pondasi. Ayat Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 3. Itu dasar. Sebelum kamu sampai pasal 20, kamu baca ayat itu dulu. Dan kamu tidak bisa meniadakan ayat itu, ya. Tidak bisa karena kamu ngambil pondasi dan kamu buang. Mana ada orang bikin bangunan seperti itu? Nggak ada, ya. Kalau kamu tetap ngotot Yohanes pasal 20 ayat 17, aku juga bisa, ya. Surah An-Najm pasal surah 53 itu, surah An-Najm ayat 20. Allahmu punya 3 orang anak perempuan. Kelar. Ya. Kamu mau bilang bahwa Yesus adalah utusan. Kami percaya Yesus adalah utusan. Semua orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah utusan. Ya, Yesus diutus Bapaknya. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 sampai 15. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 dan 15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kami percaya, semua orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapaknya. Ya, kamu bilang, ya sini aku udah sering bilang sama Awi ya waktu itu ya, sama yang lain juga di channel muslim. Aku ajak Awi ke peternakan ayam. Aku bilang, Awi, ini adalah telur ayam, bukan telur bebek. Terus Awi bilang sama aku, iya, ini adalah telur, bukan bebek. Yang bilang ini bebek siapa? Saya nggak bilang ini bebek. Saya bilang ini adalah telur ayam, bukan telur bebek. Ya. Dan kamu bilang, iya ini telur, bukan bebek. Paham nggak kamu maksudnya? Paham nggak maksudnya? Kami semua percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapaknya. Baca ayatnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia. Dan dia di dalam Allah. Ya, itu kamu harus pahami. Dan kamu jangan buang ayat Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jangan kamu buang itu. Waktu kamu baca Yohanes pasal 20 ayat 17. Jangan kamu buang itu.
Ibrani pasal 1 ayat 8. Kamu harus tahu juga ini ya. Saya tunjukin, sorry, saya screen lagi. Ibrani pasal 1 ayat 8. Dari ayat 6 lah ya, dari ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Ia di sini berarti Bapa yang punya anak, ya kan? Anaknya yang sulung ke dunia. Dan ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat, ia, Bapa ini berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi api, menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, Bapa berkata, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya. Tentang anak ia berkata, ya Allah. Bapa memanggil anak, ya Allah. Ini nggak ada dalam Islam. Ya. Kelar. Silakan lanjut. Gimana? Boleh. Oke, mantap. Silakan, Bro Awi atau Pak Amir, silakan. Oke. Ingat, sebentar Bro Awi sama Pak Amir, ini izin ya buat Abang Daku yang kukasih Ko Charlie di saat kedua narasumber ini sedang berbicara, tolong jangan dipotong ya abangku ya. Silakan Pak Amir sama Bro Awi, silakan. Iya. Terima kasih. Saya Bro Abi dulu, silakan. Saya menanggapi dulu apa yang disampaikan Bro Kayapas. Tadi saya menarasikan bahwa kata rasul itu berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan. Jadi itu dulu. Kalau Anda mengatakan dari mana Islam ini mengambil kata rasul, itu dalam bahasa Arab sesuai dengan bahasa Al-Quran. Umumnya bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Namun kaidah bahasa tertinggi yang akhirnya di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Dan itu tata bahasa tertinggi. Kalau menurut keimanan kami ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Muhammad dan Rasulullah juga adalah Rasul Allah, artinya utusan Allah. Jadi saya merujuk ke situ. Ketika Anda tidak terima itu dikatakan Rasul, nah kembali kepada kaidah bahasanya, memang dia adalah utusan. Dalam Islam disebut Rasulullah, artinya utusan Allah. Nah, kalau Anda memakai kata Rasul di sebagai utusan Al-Masih, nah mungkin Anda berbeda pengertian, itu menurut Anda. Entah dari mana rujukannya, saya tidak perlu juga persoalkan kalau menurut keimanan Anda bahwa Rasul menurut Anda itu adalah utusan Mesias, ya itu menurut keimanan Anda. Cuma saya tadi merujuk kepada karena Anda menyatakan kenapa memakai kata Rasul. Nah, makanya saya jelaskan demikian. Nah, dalam Islam, kalau Anda mengatakan tidak ada kejelasan tentang tugas Nabi dan Rasul itu, sebagaimana keduanya adalah penerima wahyu dari Allah. Namun Rasul itu lebih meluas, karena dia membawa risalah. Ini masih berkaitan dengan kata Rasul, membawa risalah, membawa ajaran. Sedangkan Nabi tidak membawa risalah, tapi menguatkan risalah yang dibawa oleh para Rasul. Atau setidaknya menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri, disampaikan wahyu kepada dirinya dan untuk disampaikan kepada orang lain. Itu perbedaannya Nabi dan Rasul dalam Islam. Kalau di keimanan Anda berbeda, saya pun tidak persoalkan itu, karena ini berbeda, kita beda iman. Itu tadi mengenai masalah Rasul. Yang kedua mengenai masalah saya rasa kita sudah berlepas tadi ya, sudah tidak dibahas lagi Nabi Isa apa dalam Al-Quran. Tadi sudah Yasin juga saya sudah jelaskan. Saya rasa coba itu tuh tangkap untuk Bro Kayapas. Kepada Bang Charlie, yang dinarasikan Pak Amir tadi mengenai apa yang dikatakan Nabi Isa sesuai diceritakan dalam Al-Quran berkesesuaian dengan apa yang dinyatakan Yesus di dalam kitab Anda. Ada tertulis seperti itu, berkesesuaian. Artinya ada persamaan pengajarannya. Di mana kalau tidak salah di dalam kitab Anda pun tertulis mengatakan Yesus itu mengenal dia, Yesus Kristus adalah utusan sebagai utusan. Dan ada tadi Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Ada kalau tidak salah tertulis itu ya, saya kurang hafal. Itu maksudnya berkesesuaian, bukan masalah comot satu comot sini. Penjelasan Pak Amir ini menjelaskan tentang ajaran
apa yang diajarkan Nabi Isa. Ternyata ada kesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam kitab Anda. Kalau kita disuruh membaca semua kitab itu, wah agak sulit juga kalau kita membahas, karena harus dibahas semuanya, sedangkan ini cuma menjelaskan apa yang disampaikan Nabi Isa tadi Pak Amir itu, ternyata ada kesamaan. Jadi saya tidak perlu ulangi lagi, silakan Pak Amir. Oke Kang Awi, yang benar apa yang dikatakan Bang Awi tadi benar. Kami menjelaskan dengan apa yang narasi di dalam Al-Quran terkait dengan ajaran Yesus yang ada di atau Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Sebagaimana surat Al-Maidah, ya bani Israila inni rasulullah ilaikum inna Allah rabbikum wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Hai bani Israel, akulah Rasulullah, utusan Allah untuk kamu sekalian, dan sembahlah Rabbmu, Tuhanmu dan Tuhanku. Inilah jalan yang lurus. Ini ajarannya Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Kami tidak mengutip-ngutip, tapi kami samakan aja dengan apa yang dinarasikan. Ya Bani Israel, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba dari Bani Israel. Itu tak cocok, logikanya aja. Tapi di situ di dalam kitabmu itu ada gitu loh. Charlie, jangan terpanasan dulu. Aduh. Itu yang saya narasikan. Jadi apa yang dinarasikan, apa yang dikatakan Isa alaihissalam, ajaran-ajaran Isa alaihissalam itu adalah hanya untuk menyembah Allah sebagai perantara, sebagai messenger. Untuk apa? Menyampaikan wahyu dari Allah sebagaimana apa yang diwahyukan oleh Nabi Musa, Daud. Itu menerima sebagai wakil Allah untuk menyampaikan kepada sesama manusia, sehingga manusia itu bisa menerima bahwa yang menyampaikan itu seorang rasul, dan seorang rasul itu diberi kebesaran, yaitu apa? Mukjizat. Sehingga apa yang dibawa oleh Rasul itu sesama manusianya ini bisa dimengerti bahwa ini memang benar-benar dari Tuhan. Begitu menarasikan bahwa seorang Rasul, seorang utusan itu Allah yang memerintahkan. Inilah yang dinamakan manusia yang paling dekat dengan Tuhan. Semua nabi itu dekat dengan Tuhan, menerima risalah dari Tuhan, dari mulai Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, Daud, Musa, Aisyah, yang kau katakan Yesus itu sama derajatnya di sisi Allah. Yaitu apa? Menerima atau sebagai manusia yang paling mulia. Karena apa? Tidak setara dengan manusia yang lain. Karena apa? Beliau inilah didekatkan yang menerima mandat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah terkait dengan ketuhanan. Yang tidak bukan Tuhan untuk datang sendiri untuk menyampaikan. Enggak. Tuhan mempunyai utusan. Maha kuasa kok turun sendiri. Enggak mungkin. Karena apa? Inilah menunjukkan kekuasaannya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia yang tadinya enggak ada tanah bisa jadi manusia, dan menciptakan seorang Isa alaihissalam dengan ibu yang belum pernah disentuh oleh manusia, tapi bisa melahirkan. Inilah namanya kekuasaan Tuhan. Jadi dinarasikan inilah berarti Tuhan itu maha kuasa, sehingga bisa menciptakan manusia dengan ibu yang suci tanpa dicampuri seorang laki-laki, bisa melahirkan. Ini kekuasaan Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwa Allah Tuhan semesta alam yang maha kuasa dengan memerintahkan para malaikatnya untuk menyampaikan wahyunya kepada hambanya yang didekatkan oleh Allah, yaitu para rasul, para nabinya, untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ya kebetulan menurut narasi Islam, nabi-nabi terdahulu itu adalah sebagai nabi yang diutus hanya untuk kaum dan masanya. Keestafetan kenabian ada,
Dan kebetulan kenabian, keestafetan kenabian itu yang terakhir dipegang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang tidak taat Allah, taat Rasul dengan kenabian Nabi Muhammad, maka dijulukilah kafir. Yaitu apa? Menutup diri dengan kebenaran kenabian yang sudah diestafetkan oleh Allah kepada para nabi, sehingga nabi yang terakhir yaitu akhir zaman, yaitu khotamun nabi, dipegang oleh Nabi Muhammad ini. Kalau nggak dipercaya, maka itu dinamakan menutup diri dari kebenaran, dinamakan kafar, yaitu menutup. Ini jadi apa yang dinarasikan di dalam Al-Quran itu adalah narasi estafet kenabian dari Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Bukan kita agama baru, bukan. Ini agama yang menyembah nenek moyangnya Abraham, Ishak, Yakub di dalam Al-Quran juga ada, bro. Jadikah kami jangan dianggap sebagai agama baru? Ternyata risalah terkait apa? Perintah dari Nabi yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan sholat, puasa, zakat, apa semua. Ternyata itu juga dilakukan oleh para nabi. Tapi kalian menutup. Dengan ini menutup dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad Muslim. Yang dinarasikan terkait dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang diciptakan. Kita diciptakan, bro. Yang ngatur adalah Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya dengan hudud-hududnya Allah. Dengan perintah larangannya Allah. Inilah hudud Allah, bukan hukum dunia, bukan. Hukum dunia sudah diatur oleh pemerintah. Tapi kalau hukum Tuhan terkait dengan peribadatan diatur oleh Tuhan. Karena kita adalah hamba yang selalu harus menghamba kepada Tuhan yang mengatur kita, yang menciptakan kita. Inilah ajaran yang diajarkan para nabi, yang diikutkan oleh para nabi dari mulai Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, dan kemudian Isa, Musa. Ini yang dilakukan oleh umat Muslim. Tidak keluar dari jalur rel ketuhanannya Abraham. Karena Abraham juga sujud, Ismail juga sujud, Daud juga sujud. Untuk apa? Menghamba pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami ini adalah pengikut ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Walaupun syariatnya sudah disempurnakan di dalam ajaran Islam. Terkait berpuasa, dulu berpuasanya bagaimana? Kita satu. Tapi kalau di dalam Islam, sehingga ajaran ini bisa merunut dengan ajaran apa yang pernah dilakukan oleh para nabi, yaitu menyembah Tuhan yang satu, sujud-sujudnya kepada Tuhan yang satu. Begitu, Bang. Jadi kami jangan dinarasikan adalah ajaran baru, bukan. Kami pengikut ajaran Abraham, Ishak, Yakub. Di Al-Quran juga dijelaskan kok. Kalau kalian nggak percaya, ya Allah. Yang penting kita sudah narasikan ini bahwa kami adalah ajaran yang diturunkan oleh nenek moyang kami, Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Musa, Isa alaihissalam. Itu adalah nabi-nabi kami yang telah mengajarkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dakwahnya Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, yaitu apa? Menyembah Tuhan yang satu. Tuhan tidak akan menunjul sebagai manusia, tidak. Karena Tuhan bisa berfirman melalui nabinya untuk menyampaikan kepada kaumnya. Inilah perantaranya Tuhan kepada manusia, sehingga yang diturunkan sebagai wakilnya juga manusia. Menyampaikan apa? Hudud-hududnya Tuhan, tuh hudud-hududnya Allah. Begitu kalau narasikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kan firman Allah dalam Al-Quran sudah jelas. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka di dalam Al-Quran inilah firman Allah sebagai hudud-hududnya Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, silakan. Pak Amir, kalau di sini nggak usah muter-muter, terus nggak usah ngomong pakai bahasa Arab di sini, kita nggak paham. Skip aja, terjemahin langsung bahasa Indonesianya ya. Jangan muter-muter juga, kelamaan ya. Iya, oke. Oke.
Kok sebelum ngatur saya sih, Charlie? Saya kan baca ayat, baca Al-Quran. Kita baca Ya, kita Al-Quran nggak terkait ngerti, dengan kita maknanya. nggak ngerti, nggak Aku ada baca gunanya, itu nggak ada ada gunanya. maknanya. Kalau kamu nggak suka, kamu ya Kalau jangan, aku baca Al-Quran, aku dapat pahala, bro. oke, ya 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 ya. pahalamu bukan Janganlah di kau sini. mengatur Nggak saya. begitu, nggak begitu, Lu nggak siapa begitu. ngatur saya? Charlie? Sabar, oke. Ngatur saya. Amir, Maksudnya tuh tujuannya, gini, Pak Amir. tujuannya adalah Charlie, mempersingkat waktu. saya mempunyai Kamu- konteks aslinya dengan berbahasa Arab yang nggak ada dibaca gunanya. kita mendapatkan Nggak, kita nggak pahala. ngerti. Kamu Nggak, kok kita ngatur nggak aku ngerti. akan Nggak ada mendapatkan gunanya. pahala? Gini, Nggak ada gini, gunanya. mungkin Pak Amir Nggak ada gunanya untuk pertengahin ya, kamu. pertengahin. Saya Nggak ada gunanya. karena Nggak. saya yang Kalau mengharapkan kamu untuk mau pahala. dapat pahala, Karena ya, walaupun Lagi. saya baca Keluar, itu jangan- dapat jangan di pahala sini. untuk kami. Poin Jangan di untuk sini, kami. jangan di sabar. sini. Kita Poin nggak untuk Sabar. umat Islam. Bentar, gue tadi cuci tangan sebentar, gue ke kamar mandi, bentar. Gue minta maaf karena gue tadi ke kamar mandi ya, gue minta maaf. Maaf banget gara-gara gue ke kamar mandi begini. Oke, gue minta maaf. Oke, sekarang nih giliran siapa nih? Tadi Bro Kayapas nih. Bro Kayapas sudah selesai kah? Sudah. Tadi sudah dilempar ke kami, tapi saya kasih kesempatan kalau Pak Charlie masih mau menanggapi, nggak apa-apa. Kalau tidak, Nggak, giliran kami. Maksudnya cuma itu aja. Karena Ah, kita ya di sudah. sini tidak mengerti bahasa Arab dan kita mempersingkat waktu. Ya, Iya, iya. aku Tujuannya itu. nengahin sedikit ya, Bro, Bang Charlie ya. Jangan tersinggung ya. Mungkin ini kan aku sepakat sih dengan yang dibilang Bang Charlie. Kan kami nggak ngerti bahasa Arab. Bang Charlie ini juga aku kenal, dia sempat lama tinggal di luar negeri. Kalau dia ngomong bahasa Inggris apa Pak Amir ngerti gitu loh. Kan sama. Atau lebih baiknya kan ini kalian sama-sama ada namanya ya, bahasa Mandarin aja kalau bisa Pak Amir gitu, jangan bahasa Arab kalau boleh. Kalau itu pakai ni hao ma aja lah kalau bahasa Mandarin. Kalau untuk kami kan ada istilahnya ada terjemahnya. Tapi kalau aku membaca Al-Quran itu Bang ada Tampan, poinnya. noise, suaranya noise Bang Tampan. Iya mungkin dalam hati aja kan gue. Sebenarnya mengerti apa yang dalam hati Pak Amir. Oke, jadi biar saya bicara ya. Salah. Jadi begini, kalau Pak Amir menyampaikan demikian, mohon dimaklumi karena begini ada dua alasan itu saya rasa. Pertama, jika tidak dibacakan bahasa Arabnya nanti dibilang kayak saya kan nanti bilang oh mana dalilnya, mana Enggak, ininya, enggak, mungkin begitu. enggak, Yang bukan kedua, enggak ini sekedar alasan alasan yang poinnya tetap. yang kedua Poinnya betul tetap, dikatakan Pak kita Amir. tidak mengerti dan kita Paham, saya mempersingkat pahami. waktu. Saya Poinnya itu aja. Kelar. kalau saya sudah memahami itu sehingga saya tidak membaca Al-Qur'annya, bahkan di Muslim kalau ada teman-teman Kristen mau membaca Al-Qur'an saya sarankan jangan membaca yang bahasa Arabnya, langsung terjemahan aja. Kalau yang disampaikan Pak Amir itu benar bahwa kami ketika membaca Al-Qur'an itu ada nilai pahala tersendiri. Pertama menguatkan iman dan menenangkan hati. Nah, mohon maaf kalau di sini ternyata tidak berkenan, jika demikian nanti diatur ulang.